Jadi hari ini temanya adalah apa tadi? Membaca untuk berinteraksi. Sorry ya, videoku nggak muncul. Membaca untuk berinteraksi. Yoseba ini, bagi yang belum tahu, dia adalah seorang lulusan universitas apa ya? Lupa, sulit bagiku. Manajemen bisnis, aktif di organisasi perkumpulan pelajar Indonesia Tiongkok, dan seorang penulis cerpen yang diterbitkan dalam bentuk buku dan online di Wattpad. Jadi begitu ceritanya, maka minta untuk isi di acara Zoom ini. Berhubung ini yang jarang-jarang ya ada yang jadi penulis, karena jadi menulis itu tidak gampang. Jadi ternyata ada yang bisa menulis di sini, maka tak minta untuk sharing. Nah, begitu ceritanya. Yoseba, wis ready dah? Hai. Silakan. Ojo grogi lah. Cek Paula iki stalking iki. Oh iso. Seperti banyak Aduh. Iya dong. Oke. Ini perdana ya guys, jadi maaf kalau rada grogi. Gak apa-apa. Halo teman-teman semua dan bapak dan ibu yang ikut. Om Tante. Aku lah. Aku nggak ngomong loh gitu. Aku nggak ngomong gitu loh, C. Okay. Selamat sore, selamat petang, selamat malam semuanya. Sore ini saya diberi kesempatan untuk membawakan sharing. Tapi mohon maaf sebelumnya, sharingnya nggak ada kaitannya dengan ayat Alkitab ya. Jadi nanti kalau di ending mungkin bisa ditambahkan oleh Pak Bambang atau Pak Tim, atau C. Paula juga boleh. Lalu topik yang saya pilih hari ini adalah salah satu manfaat membaca, yaitu untuk berinteraksi. Izin share screen dulu ya, bentar. Udah kelihatan belum ya? Kelihatan. Oh ya, oke. Sarna ya. Ya, jadi malam ini kita akan membahas membaca untuk berinteraksi. Ini ada beberapa pertanyaan pendukung, yaitu manfaatnya membaca dan apa efeknya dalam berhubungan. Berhubungan di sini yang positif ya guys, jangan berpikir yang aneh-aneh. Oke, lalu lanjut. Hari ini bakal dibicarakan dari 5 poin, yaitu yang pertama definisi, lalu manfaat membaca, lalu interaksi di masa sekarang, lalu membaca untuk berinteraksi, dan tipsnya membaca untuk berinteraksi. Oke, sebelum kita mulai, kita buka-buka KBBI dulu ya. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Apa yang dimaksud dengan membaca? Bisa teman-teman lihat di sini, membaca itu ada banyak arti menurut KBBI. Yang pertama itu melihat serta memahami isi dari apa yang tertulis. Yang kedua, mengeja atau melafalkan apa yang tertulis. Yang ketiga, mengucapkan. Pertanyaannya di sini, apakah membaca itu selamanya hanya tentang memahami tulisan? Ya. Menurut teman-teman? Halo teman-teman. Bagaimana? Rika, Marcel. Sih menurutnya nggak selalu sih. Nggak selalu mau main tulisan. Mungkin ada yang lain sih baca. Pintur. Jawabannya adalah tidak. Karena membaca mempunyai arti keempat dan kelima, yaitu mengetahui, meramalkan,
memperhitungkan, memahami. Dengan kata lain, yang dihasilkan dari kegiatan membaca tidak hanya berupa pemahaman yang terlihat nyata atau jelas, misalkan tulisan di buku, rambu lalu lintas, atau iklan, tulisan iklan, dan lain-lain. Tetapi juga bisa berupa pemahaman tentang yang tidak pasti. Misalnya, mimik atau raut wajah yang pasti berubah setiap saat, setiap hari deh. Lalu gerak-gerik itu pasti berubah setiap saat gugup, saat tenang, saat senang, saat marah. Itu ngefek. Dan kalau kita memperhatikan ini semua, kita lagi mencoba ngelihat misalnya orang ini gerak-geriknya lagi gimana, raut wajahnya lagi gimana. Namanya itu bukan ngeliatin dia, tapi membaca gerakannya. Jadi kenapa di sini membaca bisa diartikan meramalkan, ya bukan meramalkan sih, kayak melihat yang tidak pasti. Yang bukan teori, tapi praktek. Lalu yang kedua, definisi dari interaksi. Menurut KBBI, dia adalah hal yang saling melakukan aksi, berhubungan, mempengaruhi, sama dengannya antar hubungan. Seringkali interaksi di pemikiran kita diset atau kayak ditetapkan sebagai komunikasi. Misalnya kayak, ketika A berinteraksi dengan B, itu yang di otak kita itu pasti si A pasti lagi ngomong sama si B. Kan jadinya komunikasi itu. Nah, pertanyaan kedua. Menurut kalian, apakah interaksi itu selamanya hanya tentang berkomunikasi? Belum makan semua ini pasti nih. Lemot semua kan ya? Tes. Masuk. Ya. Mau namangin. Bagaimana tak woro-woroi? Bagaimana Rika menurutmu? Loh. Kalau menurutku ya, menurutku yeah. Hujan, iya bener. Aku bingung denger apa enggak. Apakah interaksi selamanya tentang berkomunikasi? Angel ya pertanyaanmu. Bahwa perasaan ya, nggak cuma komunikasi, ada perasaan hati. Aduh. Silakan mungkin yang lain punya jawaban yang berbeda. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalian jangan bersembunyi di balik kamera. Kak Esther, apa menurut Kak Esther? Aduh, gimana ya sih saya masih belum. Apa sih pertanyaannya? Apakah interaksi itu selamanya hanya tentang berkomunikasi? Ya kalau menurut saya enggak ya, karena interaksi itu kan bisa dilakukan dengan. Memang sih pada dasarnya orang berinteraksi kan pasti ada komunikasi ya, tapi masih blank nih, masih blank benaran guys. Aduh capek aku seharian ini habis sekolah minggu lagi. belum nyampe pikiran saya Sebas ya, tak pikir dulu ya. Masih mau tak analisa sih. Apa nih minggu depan kompolno loh Kak. Boleh. Oke, jadi benar jawabannya Kak Esther, tidak. Kenapa tidak? Definisi dari komunikasi sendiri adalah yang pertama, pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih, sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Bisa juga hubungan, bisa juga kontak. Yang kedua, perhubungan. Yang bagian perhubungan ini dia sama dengan interaksi. Tapi ada yang berbeda. Ketika komunikasi, dia itu mengirim dan menerima pesan agar masing-masing dari pihak
kedua belah pihak atau lebih itu mengerti apa yang dimaksudkan. Sedangkan kalau interaksi, dia tidak harus ngomong. Dia tidak harus memberitahukan. Dia lebih ke sikap dan aksi. Kadang apa yang kita lakukan, apa yang orang lain lakukan, itu belum tentu dipahami. Jadi mereka tidak sama. Dengan kata lain, komunikasi hanya adalah salah satu bentuk dari interaksi. Oke, cukup mulet sampai sini? Enggak ya? Oke, lalu bagian kedua, manfaat dari membaca. Siapa di sini yang suka membaca? C. Paula suka membaca? Dulu. Oh, dulu sukanya kenapa? Sekarang tidak sukanya kenapa? Bukan nggak suka ya. Dulu nih suka membaca karena apa ya? Nggak ada seru aja sih. Baca itu seru sebetulnya. Kita bisa apa ya? Masuk ya kalau ngomong kalau tak baca misalnya novel atau apa ya. Kalau novel kita bisa masuk ke dunia yang berbeda. Kayak buku yang non fiksi itu ya kita bisa dapat informasi banyak tuh di sana. Dan baca tuh memang ada menariknya sendiri, beda dengan kita lihat video atau apa. Itu ada sisi ketenangan tertentu atau memberikan ruang gitu ya. Ada kasih ruang buat kita mikir, buat kita nyerna, buat kita pelan-pelan. Jadi aku suka. Tapi sekarang entah aku suka entah enggak, tapi berhubung enggak ada waktu untuk membaca. Sehingga sudah ketahui apakah aku masih suka atau tidak gitu. Benar. Semakin besar memang semakin sedikit waktunya membaca. Nggak salah kok. Tapi saya yakin kau bisa. Lalu, yang kedua, menurut teman-teman, membaca itu penting apa tidak? Adakah manfaat yang bisa dirasakan? Selain yang disebutkan C. Paula tadi. Memberikan ruang, memberikan ketenangan, lalu seru sebagai hiburan. Silakan guys, jawab guys. Jawab lewat chat aja guys, boleh. Kalau nggak bisa kita tunggu jawaban mereka. Kita tunggu. Masih lagi ngetik mungkin. Ngetik kan susah. Nah ini yang masih sekolah ini yang seharusnya lebih tahu ya, karena kan mereka masih sekolah harus banyak baca. Kita kan sudah lewat, tapi harus juga tetap baca ya. Waduh, pertanyaan Pak Tim nambang yang malah baca kita baru 3 pasal. Wah, kalau ini harus ini. Susah. Ada. Tanya sama Sema. Sam. Ya. Kamu kan sekolah toh. Sekolah baca toh. Jadi apa menurutmu? Ada manfaatnya nggak baca itu? Kalau aku sendiri nggak suka baca. Karena membosankan dan susah paham. Ya, betul. Jadi kayak langsung pusing gitu kepala. Ya. Betul, itu salah satu yang tak rasakan juga kadang-kadang. Sekarang aku baca, aku juga merasa gak nyambung. Soalnya suwe gak baca. Ya. Baca itu sangat penting. Setuju. Ya. Kira-kira manfaatnya apa, Pak? Manfaatnya itu sebenarnya gini kan, membaca itu membuka wawasan yang kita tidak pernah tahu, yang kita nggak pernah ngerti kan. Ya, tadi seperti komunikasi tadi, membaca itu juga bukan berarti ngadep buku lalu baca tulisan kan. Membaca itu bisa
apa itu namanya, objeknya itu bisa macam-macam kan dengan kata membaca. Jadi itu. Nah, menurut saya membaca itu kan akhirnya kita bisa mengerti apa yang kita tidak ngerti. Dalam arti ini, kita ngerti pikiran orang. Kalau dari buku itu kan pikiran orang gitu ya. Oh, pikiran orang itu seperti itu. Dengan membaca tulisannya, itu paling tidak kita ngerti jalan pikiran, pandangan orang, ya cara itu kan membaca juga. Jadi membaca tadi ada kalimat apa itu? Kalau saya bilang kan memprediksi, ya sesuatu yang tidak kelihatan itu kita memprediksi, memperhitungkan. Nah, jadi kita bisa paling tidak bisa agak lebih tepat untuk mendekati sesuatu yang hampir benar. Ya, walaupun kita memprediksi, tapi dengan membaca, kalau pelan-pelan tahapan-tahapan itu paling tidak kita mendekati real apa yang sebenarnya terjadi itu dengan membaca. Atau informasi-informasi yang jauh sebelum kita itu bisa kita mengerti lewat membaca, ya, latar belakang, penemuan, ya, apa-apa dan lain sebagainya. Jadi manfaatnya banyak sekali gitu ya. Untuk bisa menghargai orang pun juga kita perlu membaca sehingga kita bisa menghargai sesuatu gitu ya. Menghargai sesuatu, penemuan kan itu karena membaca gitu ya. Ya banyak lah, banyak, sangat banyak. Betul. Oke. Terima kasih yang sudah menjawab. Nah, ini tadi kesimpulan yang tadi ya. Nomor 1, 2, 3, 4, 5 ini. Ya. Plus yang 6 tadi membaca pikiran ya. Belum dimasukkan. Karena tadi belum kepikiran, nggak sempat kepikiran. Nah, jadi teman-teman, membaca itu banyak manfaatnya. Jadi sebenarnya suka nggak suka, kita pasti harus membaca gitu loh. Dan setiap hari itu pasti ada kegiatan itu. Termasuk saat kalian membaca pesan dari doi. Iya apa enggak? Oke, lalu berikutnya yang ketiga. Nah, ini. Masuk di subbab interaksi di masa sekarang. Pertanyaannya, yang keberapa ini pertanyaannya? Sadarkah kalian jika semakin hari di zaman teknologi yang sedang berkembang pesat ini, membuat manusia semakin sering berinteraksi tapi jarang berkomunikasi? Kalau kalimat yang populer sejak dulu kan, mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat ya. Tapi loh, itu 5 tahun yang lalu. Sejak dari mulai BBM itu kayaknya ya. Nggak SMS lagi, SMS kan mahal ya. Dari mulai BBM, sampai Line, sampai Facebook, Twitter, Facebook, Twitter dulu, BBM, terus Line, terus WhatsApp, sekarang Instagram, TikTok, YouTube, dan lain-lain. Lah, dulu kalimatnya berbunyi seperti itu, mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat. Tapi sekarang sadar nggak kalau sebenarnya kita itu semakin jauh dengan orang lain, nggak hanya mendekatkan yang jauh gitu loh. Jadi semuanya itu jauh, yang dekat jauh, yang jauh tambah jauh. Maksudnya bagaimana maksudnya? Ya, maksudnya di contoh ini. Kalau komunikasi, kita masih bisa bertukar, masih bisa menulis surat misalnya. Menulis surat di pos. Terus kita masih bisa menanti kehadiran surat balasan dari teman misalnya. Lalu bisa juga telepon di kiri bawah. Itu kita kalau misalnya lagi rindu seseorang, bisa dengar suaranya itu bisa, wah senang gitu ya. Lalu bisa kirim pesan, ini SMS sih bentuknya. Semacam SMS, kirim pesan, bisa chatting juga. Chatting itu termasuk. Tapi sekarang loh, kalau dipikir-pikir, kalau kita nggak ada gunanya,
kita nggak mungkin chatting orang itu kan. Kalau misalnya kita chatting, hai bro, hai sis, gimana kabar? Orang lain pasti mikirnya, wah ada apa ini? Pasti nih, ada sesuatu, ada udang di balik batu. Nggak mungkin ini cuman nyapa doang ini. Kan orang lain, kita sendiri kalau misalnya kayak gitu kan, tidak jarang ya, bukan tidak pernah, pasti pernah berpikir ke arah yang negatif dulu gitu loh. Loh orang ini kalau udah lama nggak ngechat aku, udah lama nggak kontak aku, kok sekarang tiba-tiba kontak, ini ada apa? Lalu yang terakhir, gambar yang pink-pink ini, itu komunikasinya secara langsung, secara tatap muka ya, ketemu. Kan ya pasti lebih seru memang kalau komunikasinya tatap muka. Bisa ngobrol sampai lupa waktu. Lalu kita bandingkan dengan interaksi di masa sekarang, bagian kanan ini. Kalau misalnya kita dapat pesan dari orang, isinya apa? Kira-kira, kalau ngelihat dari simbol-simbol ini. Like, comment, share, follow, subscribe, mention, live. Benar apa enggak ya? Like yuk, bantu like yuk. Aku lagi ikut lomba nih, makasih banyak ya. Yuk, buruan komen yuk di sini yuk. Bantu share dong, biar banyak viewersku. Bantu subscribe dong, biar aku dapat uang di YouTube. Bantu follow dong, biar aku dapat ini, itu. Hanya sekedar itu gitu loh komunikasinya. Hai, gimana kabar? Minta tolong dong ini. Terima kasih. Ada lagi kalau yang anak-anak zaman sekarang yang nggak sopan itu langsung P. Bantu follow dong, Kak. Makasih. Langsung itu. Kayak gitu, baru tahu. Kenal aja enggak? Kamu siapa ya? Kenal aja enggak, kamu siapa ya? Oh ya, udah. Oh ya, makasih, Kak. Udah, gitu. Maksudnya, kerasa nggak sih perbedaannya? Dulu kalau kita komunikasi itu bisa sampai 2 jam, 3 jam. Dari yang misalnya teman sekolah, satu sekolah dari SD sampai SMA, sampai SMK, terus satu kampus. Atau yang ketemunya baru di kampus, terus lulusnya baru kerja masing-masing di mana, merantau di mana-mana. Atau dari yang misalnya kenal dari online. Waktu masih masa-masa sekolah itu aktif gitu loh, aktif di sosial media, belum punya banyak pikiran, obrolannya setiap hari tentang guruku mencekno ya, hari ini PR-ku banyak, ujiannya hari ini susah, besok aku remedi. Aku hari ini lagi sedih loh, gini. Aku hari ini lagi bahagia loh, kayak gini. Ke sekarang yang cuman sekedar nge-like foto Instagram. Nge-share Instagram story, komen, hahaha, wok, hehehe, mantep, cakep. Pasti berbeda sekali gitu loh. Mungkin kita sendiri sebagai manusia yang memang juga sedang hidup di zaman yang berkembang ini ya, kita nggak sadar, tapi perlahan. Nggak perlahan juga sih. Ya termasuk pesat juga. Perubahan ini tuh mengubah dunia, mengubah kita, dan kita itu mau nggak mau tunduk gitu loh sama alat-alat teknologi yang memudahkan ini. Oke, lalu sebentar. Karena PPT-nya belum selesai, jadi saya stop dulu. Oke, lanjut. Nah, interaksi di masa sekarang itu seperti itu. Nah, seperti tadi yang dibahas, interaksi itu tidak hanya dalam bentuk komunikasi kan. Komunikasi hanyalah salah satu bentuk interaksi yang paling mudah. Kalau misalnya kita ingin interaksi dengan orang di masa yang sekarang, masih ada contoh yang lain.
misalnya tanpa berkomunikasi, tapi kita bisa melakukan lewat sikap atau aksi. Contoh ya, yang pertama, melihat ada orang kesusahan, kita ringan tangan membantu. Misalnya ada barangnya orang yang jatuh, kita bantu ambilin. Tanpa sadar, aku nggak tahu sih kalau orang lain ya, tapi kalau aku pasti ada rasa bahagia gitu loh. Oh, terima kasih ya Non, terima kasih ya Kak. Pasti ada kayak bahagia, oh iya sama-sama. Bahkan kadang itu pernah punya perasaan misalnya habis bantu orang ngambil barang gitu ya. Habis diomong terima kasih sama-sama, orangnya pergi, bisa senyum-senyum nggak jelas gitu. Oh, ternyata dengan orang asing pun aku bisa berinteraksi, aku bisa berkomunikasi tanpa harus mengenal orang itu. Lalu contoh lain, memberikan tempat duduk untuk orang yang membutuhkan. Lalu bisa mengangguk, bisa tersenyum saat sudah memberikan tempat duduk itu. Misalnya di bis ada nenek-nenek, ya sekarang belum kalau bis ya. Bis umum deh, kita anggap ya bis umum. Ada anak muda, ada orang tua, ada mungkin ibu hamil yang naik. Kalau misalnya kursi-kursinya tuh penuh semua, sisa tempat yang berdiri. Terus ada ibu hamil yang misalnya naik gitu, nggak dapat tempat duduk. Apa yang kita lakukan? Kita bisa tidak memberi kursi itu untuk dia, karena kan ya namanya aja bis umum, kita yang naik duluan, kita yang dapat tempat duduk, kok ngapain aku harus kasih tempat duduk untuk ibu itu yang aku nggak kenal sama sekali. Boleh memang berpikiran seperti itu, tidak salah. Tapi alangkah baiknya jika kita bisa menunjukkan kasih gitu loh ke orang itu, ke orang yang tidak dikenal itu. Kita berinteraksinya lewat memberikan orang itu kasih, memberikan orang itu kehangatan, supaya terkadang itu misalnya orang yang lagi capek, orang yang lagi sedih, orang yang lagi lemes, kebanyakan pikiran, kebanyakan beban, itu bisa berpikir ternyata di dunia ini masih ada ya orang yang bisa yang mau berkenan untuk interaksi dengan aku. Ternyata dunia ini tidak seburuk yang aku kira. Ternyata masih ada orang baik di sekitar aku. Ternyata masih ada orang asing yang bisa aku percaya. Nah, kan alangkah baiknya jika bisa bisa menunjukkan sisi baik kita yang tulus ya, tapi ya jangan pakai pamrih. Nanti aku udah kasih kamu tempat duduk, kamu kasih aku uang lah, ya jangan gitu. Maksudnya yang positif, kita rela, kita ikhlas memberikan itu, karena kan ada ayat yang bilang kasihilah sesamamu lah, seperti engkau mengasihi dirimu sendiri kan. Nah, sesamamu itu kan ya bukan berarti orang yang kamu kenal saja. Malah sebagian besar sesamamu ya kalau setiap hari bertemu, setiap hari lewat, itu pasti ya banyak yang nggak kita kenal. Jadi apa salahnya jika kita cara berinteraksi kita adalah lewat memberikan kasih. Oke, lalu masuk ke bagian keempat, membaca untuk berinteraksi. Salah satu cara interaksinya kan komunikasi. Terus yang kedua tadi menyebarkan kasih ya untuk orang yang tidak dikenal. Lalu ada juga membaca untuk berinteraksi. Kalau membaca untuk berinteraksi ini dia lebih ke mengajak komunikasi, maksudnya endingnya, berujungnya itu lebih ke mengajak seseorang untuk berkomunikasi atau membaca gerak-gerik seseorang. Misal, kalau misalnya kita membaca banyak buku, seperti yang dikatakan tadi, manfaatnya pasti punya lebih banyak wawasan, terus ilmu kita lebih banyak, terus kita bisa lebih mengerti banyak hal. Nah, misalnya kita orang yang nggak bisa diem, sukanya ngomong.
ekstrovert, ciri-ciri ekstrovert misalnya. Kita tuh kalau pergi sendiri misalnya ke mana, bosen, nggak ada yang ngajak ngomong, nggak ada teman. Tapi kalau aku yang ngajak ngomong ini kok kayaknya gimana ya? Aku juga nggak kenal, nanti dikira SKSD. Bisa ajak orang lain itu untuk bertukar pikiran gitu loh. Kalau misalnya komunikasi yang gampang itu kan, namamu siapa, umurmu di mana, umurmu berapa, sekolahmu di mana, pekerjaanmu apa, rumahmu ada berapa orang, mama papamu kerja apa, terus kamu punya berapa adik kakak, terus hobimu apa, itu kan udah terlalu umum ya. Terus orang kan pasti, apa sih orang ini kok SKSD banget, kok baru ketemu kok nanyanya yang kayak pribadi gitu loh. Ya walaupun nggak apa-apa sih tanya itu, kan memang itu untuk aku pengen kenalan, ya aku pengen tahu kamu bisa tahu aku gitu. Tapi coba cari topik. Nah, cari topik ini kan harus membaca. Cari topik yang sekiranya bisa untuk berinteraksi dengan orang yang baru pertama kali ketemu gitu loh. Kalau contoh sih ya, contoh itu dulu sharing pengalaman aja. Dulu pas pertama kali masuk kelas yang full anak China, canggung, satu. Yang kedua, kikuk. Yang ketiga, nggak tahu duduk di mana. Yang keempat, nggak tahu mau ngobrol sama siapa, gurunya belum datang. Lalu, alasan untuk masuk kelas itu adalah pengen tahu suasana kelas anak Cina sama kelas anak inter, anak WNA itu maksudnya perbedaannya di mana gitu loh. Terus pengen punya teman asli, teman native itu yang banyak. Lalu ingin mendapat ilmu lebih, kan kelasnya jurusannya beda kan. Nah udah, dengan 3 tujuan itu masuklah aku ke kelas anak China. Udah, kikuk di sebelah itu ada anak cewek satu, duduk main HP, diem aja. Semuanya kalau nggak kenal, kan itu dari mata kuliah umum, jadi berbagai jurusan. Kalau nggak kenal ya gitu, main HP, semua nggak ada yang ngajak ngomong. Terus aku bingung dong, tujuanku masuk ke sini ini apa? Tujuanku ini untuk cari temen. Kalau aku juga ikut diem, aku nggak dapet temen. Akhirnya di sebelahku ada anak cewek main HP, tapi kadang dia masih lihat depan gitu loh, masih lihat-lihat sekitar, kayak mungkin sama perasaannya, duh kok main HP semua sih, kayak bosen nggak ada yang ngajak ngomong. Akhirnya aku sebagai orang yang introvert ini sampai sana harus jadi ekstrovert, karena aku ingin punya teman banyak. Aku punya tujuan, aku harus bisa gapai tujuan itu. Dengan cara aku harus merubah diriku menjadi ekstrovert. Ya bukan ekstrovert juga sih, maksudnya ya berani untuk ngajak ngomong gitu loh. Wes nggak ngurus salah bener nadanya, pokoknya ada keberanian untuk ngomong. Akhirnya hai halo. Waktu itu tanya yang biasa sih, kayak namamu siapa, kamu dari jurusan mana, terus kamu anak tahun berapa. Tapi dari situ untungnya dia ini anak cewek ini bisa respon gitu loh. Responnya itu positif. Dia mau kenalan sama aku. Oh, ya udah, aku ya semakin meng-guide kesempatan ini, ngobrol lebih lanjut, tanya tentang guru ini gimana, guru yang ngajarin loh, kan aku masuknya telat di minggu ketiga, dia dari minggu ke 1 udah masuk kan. Aku tanya, kelas ini gimana, guru ini gimana, terus ngobrollah ke perbedaan budaya, ngobrollah lagi ke perbedaan asrama, ngobrollah lagi ke ngajak janjian makan, ngajak janjian lihat tukar asrama, maksudnya kayak aku ngunjungin asramanya dia ngunjungin asramaku gitu loh. Kan nggak boleh nginep kan ya, jadi ya kalau hanya lihat-lihat itu boleh. Nyampe lah kemana-mana. Akhirnya seneng dong, tujuanku berhasil, walaupun hanya 1 orang waktu itu.
Tapi paling nggak kan udah ada usaha, udah ada banyak topik yang akhirnya aku tanyain ke dia, mau nggak mau aku harus buka topik karena dia kan yang aku ajak omong, jadi dia nggak mungkin tanya duluan gitu loh. Jadi akhirnya aku yang ajak omong. Lalu yang kedua, membaca gerak-gerik untuk berinteraksi. Kalau dari awal aku lihat respon dia positif, dia mau ajak aku omong, aku bisa lanjut tanya hal-hal kecil itu. Tapi kalau misalnya dari awal aku ajak dia omong, dia udah kayak males ngomong, jawabannya pendek-pendek, cuek, terus mukanya kayak nggak enak, kayak apa sih kamu ganggu aku, tak bacok nih loh. Ya, aku ya kalau misalnya dia seperti itu aku pasti diem sih. Diem, oh berarti orang ini sedang tidak mood, orang ini tidak ingin aku ajak bicara, orang ini tidak gampang didekati, tapi seharusnya bisa didekati tapi tidak mudah gitu loh. Mungkin belum saatnya juga, timingnya juga nggak pas. Lalu kalau misalnya pernah juga ketemu anak-anak olahraga, jurusan olahraga. Anak-anak olahraga itu mereka selalu lari pagi, lari malam. Terus kalau jalan itu super banter. Kalau makan super cepet. Makan tuh 5 menit nggak nyampe. Udah, bye-bye. Lalu, misalnya kita WNA jalannya santai, santai, santai. Terus waktu itu ada tugas. Ada tugas disuruh survei singkat. Tanya ke anak-anak Cina tentang hal ini, misalnya hal A. Pendapatmu terhadap ini, pendapatmu terhadap ini. Bingung dong, gak boleh nanya WNA, gak boleh nanya temen, paling bagus sih nanya temen Cina. Terus bingung, ini orang-orang kalau jalan cepet semua, ya apa cara kita? Mas, berhenti sebentar dong, bantuin isiin ini, kan ya? Kayak apa ini ya, kok gak enak. Akhirnya dimulai dari teman-teman sekitar dulu. Maksudnya teman-teman Cina sekitar yang udah berhasil kita satu kelompok itu ajak kenalan gitu loh. Anak cewek yang tadi itu juga ikut tak tanyain, kamu ada waktu nggak? Aku pingin minta ini, jawabin kuesioner misalnya. Jawabin kuesioner, oke, ada waktu. Ya nggak apa-apa. Terus ada lagi anak olahraga, makasih ya udah mau jawabin kuesioner. Iya, cepetan sini mana? Keburu-buru gitu, soalnya aku habis ini adalah kelas lagi. Oh iya, silahkan. Mau diajak omong lagi kan, kayak kamu biasalah anak WNA kan senengannya muji-muji gitu loh. Muji-muji, kamu baik ya, kamu cantik ya, kamu ganteng ya, pasti ada gitu loh. Terus sama temennya dibuat bercandaan ya, cie gitu. Terus pas mau digituin, anaknya tuh kayak, si anak olahraganya tuh kayak, apa sih? Terus dikerjain, pokoknya dikerjain, dikumpulno wis ya, bye-bye, tak tinggal. Terus kita yang mintain dia itu kayak, wis guys, dia lagi gak enak badan guys, dia lagi sibuk, kita wis yuk cari yang lain. Cari yang lain, ya mulai cari lagi. Susah lagi sih, karena orang-orang jalannya cepet. Biasanya kalau jalannya cepet kan, hal yang terlintas adalah dia lagi buru-buru. Misalnya pengen masuk kelas lah, atau ada hal darurat lah. Kita yang nunggu ini, melihati di lapangan lalu lalang, bingung. Ya apa ini ya, kok nggak ada yang kayaknya sekiranya jalannya lambat dikit gitu buat kita tanyain gitu loh. Ini kalau ini sih bukannya kita tuh mau berinteraksi, kita mau kayak nyapa gitu, tapi kita takut untuk nyapa. Kita takut untuk berinteraksi karena kita melihat, kita membaca dari gerak-gerik orang itu bahwa orang itu sedang tidak dalam mood baik. Sedang ingin kemana? Sedang berburu-buru. Jadi gimana ya? Jadi ya
agak susah juga. Tapi sebenarnya kalau kalian misalnya ingin mencoba, ya boleh aja. Tapi ya kalau misalnya nanti dimarahi, nanti dimaki, ya jangan bersedih hati, karena nggak mungkin misalnya dari 10 orang yang diajak ngobrol gitu 10 orang maki, ya nggak mungkin. Pasti ada paling nggak satu lah yang nggak maki. Lalu kembali ke yang terakhir tadi, tips membaca untuk berinteraksi. Kalau tadi sih lebih ke interaksi aja ya. Tipsnya adalah banyak baca, banyak wawasan. Bisa juga ajak orang itu berinteraksi dalam hal bertukar pikiran. Ini yang aku suka sih, bertukar pikiran. Karena dengan misalnya nanya hal itu gitu. Nanya hal itu ke orang ini, ke orang yang misalnya kita anggap expert lah di hal itu gitu loh. Maksudnya bisa kasih kita penerangan terhadap hal itu. Misalnya dia jawab gitu loh, dia respon positif, dia jawab. Kan untungnya juga ke kita. Kita berani tanya, satu. Yang kedua, dia jawab positif, dia responnya, feedbacknya positif. Nilai plus sendiri buat kita juga, oh kita senang dia bisa jawab, dia responnya positif. Yang ketiga, setelah dia jawab, oh jawabannya itu membuka wawasan baru lagi buat aku. Oh ternyata kayak gini, ternyata menurut pandangan orang lain, hal ini tuh seperti ini. Pandangan orang itu tidak sama. Satu, contoh yang pertama misalnya, sesuaikan dengan hobi. Membaca itu, kalau membaca buku sekolah udah mau nggak mau itu harus ya. Lalu untuk membaca yang lain itu bisa kalian sesuaikan dengan hobi. Misalnya hobi baca fiksi, kayak aku baca novel, kayak C. Paula. Genre aku sih genre fantasi. Historical fiction, fantasi, chick lit. Terus kalau misalnya ada yang suka genre teen fiction, fiksi remaja, itu juga boleh. Genre petualangan, gitu. Dari membaca itu, kalian pasti sih mau nggak mau itu pasti tertarik dalam suatu perkumpulan yang isinya senengannya itu, gitu loh. Misalnya lagi searching di internet gitu tentang buku ini misalnya, tentang bacaan ini, pasti itu ada hasil search-nya itu keluar, misalnya komunitas di Facebook, isinya tentang ini, fansnya novel ini, fansnya penulis ini. Oh, seneng dong ada kelompok pertemanan baru gitu. Masa kalian nggak seneng sih punya kelompok pertemanan baru? Oke. Maksudnya bisa dimulai dari situ gitu loh, dari hobi. Yang pertama. Terus yang kedua, sesuai kebutuhan. Membaca sesuai kebutuhan. Kebutuhan ini pasti berubah-ubah sepanjang masa. Kalau sekarang sih kebutuhannya itu ya, yang paling menonjol itu soft skill. Soft skill itu contohnya leadership, kepemimpinan, terus ya itu aja yang aku tahu. Misalnya leadership, kalian bisa dong dengan misalnya membaca-baca artikel leadership itu, terus masuk ke sebuah perkumpulan. Sebenarnya nggak harus masuk sih, tapi paling nggak kalian punya lingkaran pertemanan baru yang bisa mendukung kalian untuk melakukan hal itu. Maksudnya setelah membaca tentang hal itu, misalnya kalian punya interest ke sana, kalian bisa dong masuk ke perkumpulan itu untuk misalnya bertukar pendapat dengan lebih banyak orang. Jadi kan membuat wawasan kalian lebih terbuka, lebih banyak. Terus yang ketiga itu membaca karena kepo. Ingin tahunya banyak. Misalnya,
artis yang baru menikah itu siapa ya? Itu masuk siaran TV mana? Oh ya, itu kok bisa ya masuk siaran TV ya? Kepo kan pasti. Kepo kan, gosip-gosip kayak gitu tuh pasti orang Indonesia, netizen Indonesia tuh nomor 1 ya. Terus setelah kayak gitu, kita ketemu dong ya nggak ketemu sih. Itu biasanya kalau di Instagram cuma dari baca-baca komen sih ya. Kita bisa lihat dong pandangan orang-orang tuh terhadap hal ini, menikah yang sampai masuk TV nasional. Itu menurut orang ini kayak gimana? Menurut orang ini kayak gimana? Kalau misalnya orang ini nggak suka, misalnya aku nggak suka acara ini masuk di TV ini. Biasanya kan ada orang yang sebutin alasannya. Kalau misalnya ada orang yang setuju, bagus-bagus aja tuh diisi kayak gitu, daripada TV ini sepi, kan pasti ada alasan juga. Kenapa kok bisa dia tuh suka? Kenapa kok bisa dia tuh nggak suka? Kita jadi bisa apa ya? Dengan membaca yang seperti itu, sebenarnya bukan kita membuang waktu. Kita bisa melihat cara berpikir orang ya. Kembali ke cara berpikir orang, sudut pandangnya orang dalam melihat sebuah hal. Walaupun misalnya menikah ditayangkan di acara TV nasional tuh ya pasti 90% nolak sih, 95% tuh kayak nggak setuju semua. Tapi kayak debat gitu loh, ada pro ada kontra kan pasti harus ada alasan gitu loh. Yang tadi oke, terus yang tadi pertama hobi, yang kedua kebutuhan, yang ketiga kepo. Terus yang keempat itu sebenarnya bisa ada, bisa enggak sih. Karena punya tujuan tertentu. Misalnya, aku ingin punya teman arsitek. Tapi aku nol foto dalam arsitektur. Aku bisanya farmasi. Loh, kan nggak nyambung. Jadi apa yang harus aku lakukan supaya aku bisa ngobrol nyambung dengan anak arsitek? Oh ya, aku mau nggak mau, aku mencoba untuk masuk ke dunia arsitek. Misalnya membaca-baca tentang cara gambar, lalu cara bikin atap, cara bikin fondasi, cara mencampurkan semen yang baik itu kayak gimana. Itu ke teknik sipil sih, lebih ke kontraktornya. Terus bisa kita review juga, bisa kita baca-baca, cari tahu gedung yang desainnya sampai dapat penghargaan dunia itu mana aja. Kan banyak tuh. Kita punya tujuan gitu loh. Tujuannya ya arsitektur itu. Aku pingin punya teman arsitektur. Aku pingin punya teman arsitek. Aku ngeliat-ngeliat itu. Terus setelah aku ngeliat-ngeliat itu, aku mulai masuk ke misalnya blognya orang mahasiswa arsitek. Terus aku lihat, misalnya dia lagi nge-share gambar-gambarnya gitu ya untuk tugas. Kan anak arsitek sekarang bisa sering nge-post karya mereka untuk tugasnya kan. Aku bisa lihat deskripsinya dia, aku baca deskripsinya dia. Oh ternyata dia ngedesain rumah ini tuh karena dia pilih simpelnya. Ukurannya segini itu kenapa? Terus alat-alat luarnya yang dipilih ini tuh gimana? Kenapa? Terus kenapa dia milih di tanah ini? Kenapa dia memilih warna ini sebagai desain luarnya? Dengan begitu, aku bisa tahu, oh orang ini dari segitu banyak karyanya dia itu sukanya warnanya putih, misal putih, krem, pokoknya yang terang-terang gitu. Oh, jadi kalau misalnya aku mau temenan sama anak arsitek yang modelannya seperti dia suka jenis tanah yang begini, dia suka desain yang begini, dia suka warna yang begini. Oh, jadi apa ya? Lebih berwarna-warni gitu loh. Misalnya kalau farmasi. Dulu di sekolahnya, di kampusnya semuanya itu warna hijau. Jadi sekarang kalau ngelihat kayak putih, krem itu kan jadi kayak baru gitu loh buat dia. Dia belum pernah berinteraksi dengan orang-orang di jurusan itu misalnya. Dia yang pertama, oh dia mau menggait itu gitu loh. Aku pengen temenan sama kamu.
caranya aku harus mempersiapkan segalanya gitu loh. Semisal dia mau responnya positif, dia mau kenalan sama aku juga, dia mau temenan sama aku ya, oh ya puji Tuhan kalau kayak gitu. Tapi kalau dia nggak mau, misalnya dideketinnya susah, terus dia itu judes, jutek, galak, dia dingin, dia nggak suka dideketin orang ya, kan kita sudah tahu kan jurusan itu gitu loh. Nah kita ya nggak harus ke dia aja kan, ada orang lain dalam jurusan itu gitu loh. Misalnya cari lagi orang lain, cewek misalnya, dia dalam desain itu sukanya warna-warna terang juga, tapi dia lebih suka mendesain di perkotaan. Loh, berbeda lagi. Kenapa kok orang A tadi sukanya di pedesaan misalnya, orang B sukanya di perkotaan? Oh, ada alasannya, ini itu. Membacalah aku untuk mengenal dia. Paham nggak sih sampai sini? Paham nggak ya? Ya. Terus bisa juga membaca untuk berinteraksi ini lebih ke kepo sih, tapi keponya tadi kan kepo tentang gosip ya. Kalau ini keponya tentang sesuatu yang misalnya ekonomi, sesuatu yang menjurus gitu loh. Dulu aku pernah tanya ke seseorang untuk ya mulai percakapan aja, soalnya kan aku dan dia tuh tidak ada percakapan gitu loh. Jadi demi mencari topik, demi kayak pengen lebih tahu, dia kan anak ekonomi, aku juga anak ekonomi gitu loh. Aku pengen tahu pandangannya dia terhadap hal ini. Akhirnya aku tanya. Tapi emang kelewat susah sih. Dulu terlalu random nanyanya. Menurut kakak, kenapa ya misalnya perusahaan ini itu dulu tidak mengekspor sesuatu ke Filipina? Bingung deh. Hah? Maksudnya piye? Ya kan dulu itu ekspornya kita itu ke sampai sekarang sih ke Timor Leste. Terus dulu itu kan ada di Singapura juga. Terus dia pernah ke Meksiko untuk ngirim seafood. Terus aku kepikiran ekspor yang sekiranya tempatnya deket-deket dan misalnya mudah digapai gitu loh. Kan Filipina kan deket sama Indonesia. Kan bisa tuh harusnya kalau misalnya, maksudnya apa ya? Kalau Timor Leste bisa, kenapa Filipina nggak bisa gitu loh? Kan sama-sama deketnya. Papua Nugini juga bisa, tapi Papua Nugini sudah mempunyai apa yang kita punya. Jadi mereka nggak butuh sih. Terus pas aku cek di internet, Filipina itu ngeimpor apa aja dari Indonesia. Banyak loh. Bawang, motor, mobil, kayak hal-hal begitu. Terus aku tanya sama dia kan, kenapa ya kira-kira kita itu nggak mau ngekspor ke Filipina? Padahal Filipina itu kan tempat yang bagus. Terus dia butuh yang kita bisa kirim. Sekarang lo mau ngekspor ke Filipina susah karena wis dibatasi sama pemerintah. Bingung deh. Ya apa cara jawab deh? Terus aku juga, rasanya pertanyaanku ini salah ya. Ya udah dia nggak usah ditanya. Ya udah. Akhirnya ya saran ya, kalau misalnya tanya yang kayak gitu, yang lebih menjurus ya, mending ke pakarnya sih. Maksudnya pakar ekonomi atau emang yang ngurusi ekspor atau bisnis analis, bisnis strategis, gitu-gitu deh. Itu kayaknya lebih mending. Waktu itu tanyanya salah sih, ke officer biasa sih. Gitu. Jadi, udah lewat. Kesimpulannya pada malam hari ini adalah berinteraksi itu tidak harus via komunikasi, tapi komunikasi itu memang salah satunya dan yang paling mudah untuk dilakukan. Lalu membaca itu tidak hanya menyerap ilmu untuk kita sendiri, tapi
apa ya, maksudnya ilmu dari suatu, misalnya buku gitu loh, hal pasti itu tidak. Membaca itu bisa dari hal-hal eksternal, dari orang, dari makhluk hidup, dari someone, dari everything, itu bisa. Lalu yang ketiga adalah sebagai makhluk sosial kita pasti harus berinteraksi dan berkomunikasi. Karena itu kebutuhan khusus sebagai makhluk sosial. Nah, karena kita sudah mengikuti zaman teknologi modern yang dimana mereka mengurangi kapasitas komunikasi kita dan meningkatkan kapasitas interaksi kita. Supaya kita tidak benar-benar hilang interaksi ya, maksudnya kayak hilang benar-benar dari teman-teman kita tuh ya juga nggak harus menjadi ekstrovert. Kita introvert juga bisa, tapi kita harus ada kemauan untuk membuka suara lebih dulu. Karena misalnya kita tahu orang itu lebih introvert dari kita, dia kan tidak mungkin ngajak ngobrol duluan, ngajak interaksi duluan itu tidak mungkin. Lalu yang keempat, yang terakhir, interaksi itu tidak harus selalu dengan orang yang dikenal, tapi juga bisa dengan orang yang tidak dikenal. Kalau orang yang tidak dikenal, orang asing, kita bisa berinteraksi dengan mereka itu dengan cara menunjukkan kasih kepada sesama, membantu, ringan tangan. Terus kalau misalnya dimintai tolong, harus lihat kemampuan dulu sih. Kita bisa apa enggak melakukan itu dengan baik dan benar dan sempurna. Pokoknya tidak membuat dia kecewa. Kalau misalnya kita nggak bisa, ya udah ditolak aja dari awal, kasih alasan yang jelas. Tapi kalau misalnya orang itu mengharapkan kita, jawab aja, ya udah aku coba ya, tapi jangan terlalu berharap sama aku juga lagi mencoba. Oh ya udah, gitu loh. Itu membantu, ringan tangan, mengasihi. Ya masuk itu. Ya, oke. Sekian teman-teman. Terima kasih untuk waktunya mendengarkan aku berceloteh panjang lebar malam hari ini. Saya serahkan ke C. Paula. Terima kasih. Thank you, Yosefa. Tahu aku dengar no. Besok berceloteh. Jadi yang disampaikan tadi yang aku nangkep, membaca tidak cuma dari buku, bisa dari macam hal, terus dipakai untuk tadi cari teman dan sebagainya. Terus yang introvert di sini kelihatannya banyak introvert kalau tak lihat. Mungkin cuma 1-2 aja yang ekstrovert. Jadi yang introvert jangan boleh memulai pembicaraan lebih dulu. Jadi memang ini ciri-cirinya anak muda GBI Graham mungkin. Yang ekstrovert mungkin cuma 1-2 orang, sisanya introvert semua. Nah, yang ekstrovert bisa ngajak ngomong yang introvert juga jangan bisa memulai pembicaraan apa gitu. Karena kan bisa caranya kan dengan cara mengambil suatu topik, yaitu tadi dengan cara baca dan sebagainya dari informasi yang kita terima. Begitu ceritanya. Oke, thank you Yosefa. Kita tutup yuk. Pak Bambang Tayang berdoa. Oke. Thank you Yosefa untuk sharingnya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk waktu yang Tuhan berikan bagi kami. Kami mengucap syukur untuk apa yang sudah kami dengar melalui sharing pemahaman tentang membaca, manfaat dan semua hal yang penting dari pengertian, definisi, dan semua apa yang sudah disampaikan kiranya menolong kami untuk dapat menjalani kehidupan kami dengan kesempatan-kesempatan yang ada untuk semakin menambah wawasan, pengetahuan, dan
biarlah hidup kami ini juga boleh diperlengkapi untuk boleh menjadi berkat bagi banyak orang yang kami temui, sehingga kami dapat berinteraksi dengan apa yang kami miliki. Kami mengucap syukur Engkau memberkati Yoseba di dalam pekerjaan, studinya, cita-citanya, kiranya Tuhan sendiri yang memberikan pertolongan, memberikan tuntunan, sehingga anakmu ini boleh berhasil dalam segala apa yang dia rindukan, cita-citakan, terlebih untuk kemuliaan Tuhan. Semua kami yang hadir, kami percaya Tuhan yang akan memberikan pertolongan bagi kami untuk kami boleh semakin maju menjadi anak-anak Tuhan yang boleh menjadi berkat. Kami mengucap syukur berkati persekutuan kami setiap minggu kami jalani, kiranya pertolongan Tuhan boleh terus kami rasakan. Kami mengucap syukur, kami naikkan doa kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.